Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Berendo TVRI Bengkulu kali ini tentunya dalam tema bagaimana kita menunggu hasil pelantikan nanti akan dilaksanakan ke depan. Dan bicara soal pelantikan juga dan juga pilkada serentak tahun 2024 yang sudah dilaksanakan. Nah mungkin dari Bu Kushevi sendiri sebagai akademisi, ini seberapa efektivitas sih sebetulnya kalau kita melihat pilkada serentak yang dilaksanakan? Ini kalau disampaikan tadi ini salah satu yang katakanlah unik juga gitu ya, maksudnya dilaksanakan ini pertama kali juga di Indonesia untuk pilkada serentak yang kita lewati di tahun 2024 kemarin. Seberapa efektivitas sebetulnya untuk melihat perjalanan ini? Ya, kalau saya melihatnya efektivitasnya pasti ada penghematan di situ. Pertama, penghematan biaya pasti ya. Pendanaan pemilu itu kan sangat besar ya. Tapi ketika ini dilakukan dalam satu momen yang serentak gitu, saya kira banyak akan ada penghematan ataupun efektivitas dari sisi pembiayaan gitu. Yang kedua, dari sisi sosialisasi ya, bahwa pemilu serentak ini menyasar kepada semua masyarakat yang memiliki hak pilih. Artinya sosialisasi itu kan bisa dilakukan serentak gitu loh. Karena ini ada pemilu serentak walaupun itu tingkatnya provinsi ataupun kabupaten ya. Kemudian yang ketiga ini adalah terdapat edukasi-edukasi yang mungkin tidak berbeda jauh dari apa yang telah dilakukan oleh misalnya masyarakat yang sudah memiliki hak pilih yang terlebih dahulu sudah ada gitu, dengan yang sekarang ini berlangsung gitu. Karena sebagai satu pesta demokrasi yang serentak justru memberikan sebuah edukasi yang menginginkan masyarakat untuk lebih mengikuti partisipasi atau berpartisipasi dengan sangat baik di pesta demokrasi gitu. Ya, artinya memang kalau kita melihat bagaimana efektivitasnya ini justru lebih menguntungkan gitu, salah satunya dengan informasi dan juga ketertarikan partisipasi masyarakat juga meningkat gitu ya, karena memang dilaksanakan secara serentak, apalagi sebelumnya memang sudah kita laksanakan pemilu serentak yang ini presiden dan juga legislatif ya, dan memang dilaksanakan juga untuk kepala daerah yang kita laksanakan 27 November kemarin. Kalau dari penyelenggara sendiri melihat pilkada serentak dari Bawaslu ini seberapa efektivitas sebetulnya Pak untuk kita laksanakan kemarin? Jadi kalau ditanya tentang seberapa efektif, sebenarnya keserentakan ini kan bagian dari penyederhanaan ya, penyederhanaan anggaran yang disinggung kawan-kawan dari akademisi, kemudian momentum di tahun yang sama, kemudian melakukan hajatan besar, kemudian menyamakan periodisasi jabatan. Jadi misalkan 5 tahun itu startnya dari mana, sehingga kemudian pilkada itu tidak berulang-ulang. Jadi secara serentak se-Indonesia itu dilakukan pada tahun yang sama. Rasanya kan begitu. Jadi tidak ada lagi, kalau dulu kan di Bengkulu ini ada 2 kabupaten yang berbeda kalau nggak salah itu ya. Salah satunya di Bengkulu Tengah, kemudian Kota Bengkulu yang periode pilkadanya itu berbeda. Sehingga kemudian dinamika politiknya juga akan berpengaruh. Nah maka dengan keserentakan itu harapannya efektif dan efisien. Jadi anggaran, waktu, kemudian periodisasi dan banyak hal lah. Sehingga hajatannya sekaligus. Bahkan kan kalau ditanya tentang irisan tahapan, kan pilkada ini beririsan secara langsung dengan pemilihan presiden dan legislatif. Jadi selesai legislatif pilpres itu sudah masuk tahapan pilkada. Nah, ini kan tantangannya luar biasa, tantangan tersendiri, baru pertama kali di dunia mungkin ya melakukan keserentakan, dan ya kita kalau saya nilai ya lebih efektif, lebih efisien dan tidak berulang-ulang. Jadi kan pilkada ya cukup 1 kali dalam 1 periode jabatan ya, kepala daerah. Ya artinya memang ke depan ini bisa dilakukan secara berulang gitu, karena kita sudah laksanakan di tahun 2024 untuk secara serentak. Jadi tidak ada nih beberapa daerah ataupun kabupaten yang berbeda dalam pemilihannya. Nah kalau melihat tantangan sendiri tadi seperti apa nih Pak? Mungkin sebagai penyelenggara, apalagi tadi persiapan katakanlah dari pemilu langsung melompat ke pilkada ya untuk presiden dan juga ke kepala daerah, ini seperti apa Pak? Jadi tantangannya cukup kompleks ya. Pertama dari sisi waktu, karena beririsan langsung dengan pemilihan presiden dan legislatif, maka kemudian
kita belum selesai ngurusi legislatif pilpres itu sudah masuk tahapan pilkada, terutama pemutakhiran data pemilih misalkan, itu beririsan secara langsung. Nah, kemudian tantangan yang lain karena ini baru pertama, tentu kan ada hal-hal yang diambil dari evaluasi pilkada sebelumnya. Bagaimana kemudian keserentakan atau satu kali ini bisa maksimal memanfaatkan potensi yang luar biasa. Belum lagi ditambah dengan regulasi yang berbeda, kemudian dinamika kemajuan digital juga luar biasa. Ini banyak tantangannya, dan tapi alhamdulillahnya semua tantangan-tantangan itu bisa dilalui, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tadi kan dari Bu Akademisi dari Unipad juga menyinggung tentang kalau serentak itu kan semuanya memberitakan hal yang sama. Sosialisasinya tentu lebih mudah, informasinya tentu lebih sampai kepada seluruh masyarakat, kan begitu, itu tantangan tersendiri. Kemudian ada medsos yang begitu deras hari ini, yang juga menjadi tantangan. Bagaimana kampanye itu banyak juga dilakukan di medsos, sehingga tantangannya tentu ada black campaign, ada kampanye negatif. Kalau kawan-kawan Mafindo selalu menggelorakan begitu biasanya kan, kita kan banyak kerjasama tentang itu kemarin. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kalau dulu informasi itu kan lebih lamban sampai kepada konstituen, kepada masyarakat. Tapi kalau hari ini satu arah ya. Satu arah saja. Nah, kalau sekarang enggak, kan live TikTok misalkan, kemudian Instagram dan lain-lain lah ya. Varian-varian medsos itu begitu luar biasa. WA, contoh kampanye negatif atau kampanye positif itu bisa sekali klik saja udah sampai kemana-mana. Benar. Informasi, video, terus kemudian narasi apa, itu tantangan tersendiri. Dan Bawaslu cukup merasakan itu ya, karena aduan, laporan ke kita itu juga cukup luar biasa, dan itu semuanya harus dijawab oleh Bawaslu dengan penanganan pelanggaran lah, dengan menyelesaikan sengketa dan lain-lain. Dan alhamdulillah sudah kita lalui. Kita berharap semuanya hari ini sudah ada hasilnya, kecuali yang 3 kan masih bersengketa ya. Kita tunggu putusan di Mahkamah Konstitusi, tapi yang lain kita berharap semuanya selesai pilkada ya kembali ya bersama-sama berangkulan lah. Kembali bersatu kembali ya. Tidak usah berpecah belah dan lain. Dan alhamdulillah di periode ini kayaknya lebih teduh lah ya. Secara nasional bahwa lebih teduh. Mungkin masyarakat juga sudah semakin cerdas dengan seringnya pilkada yang dilakukan. Ya, artinya ini bisa menjadi evaluasi juga untuk ke depan gitu ya, untuk periode selanjutnya, apalagi ini dilaksanakan secara serentak, nanti bisa lebih baik lagi. Terutama tadi menghadapi era teknologi yang memang informasi ini sangat mudah sekali menyebar ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti pada segmen selanjutnya. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.